Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Assassin Ijin ya guys ya. Namun sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini agar bisa terus berkembang, maka kawan-kawan bisa langsung aja traktirin kopi di link traktiran di Saweria di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi di part yang lalu itu berakhir di mana si 002 bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu 03, di mana 03 menceritakan alasannya menghabisi rekan numbersnya di masa lalu saat di camp. Dan bagaimana dia sangat ingin 002 kembali bergabung ke pasukannya yang saat ini. Sedangkan di tempat yang lain, sepertinya karena ada para numbers yang membantu Ijin dalam menyapu bersih anggota asosiasi mercenary dunia, maka identitas dari para numbers untuk saat ini sedikit terkuak dan menjadikan para numbers menjadi sasaran mercenary asosiasi saat ini. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat Ijin dan keluarganya sedang makan malam bersama. Setelah selesai makan, si kakek bilang ke Ijin sambil tersenyum, "Oh ya Ijin, kamu bilang sebelumnya teman-temanmu yang pernah berkunjung sebelumnya kemari datang membantumu saat insiden pembajakan pesawat sebelumnya ya?" Setelah Ijin menjawab iya, si kakek pun kembali bilang, "Ijin, berkat mereka kamu bisa pulang dengan selamat bukan? Bukankah harusnya kamu mengucapkan terima kasih secara langsung kepada mereka?" Dengan wajah yang sedikit berkeringat, Ijin kebingungan dengan maksud dari perkataan si kakeknya. Sedangkan di markas para numbers saat ini terlihat mereka cukup serius dengan aktivitas masing-masing. Namun tiba-tiba telepon dari 002 berdering. Lalu 02 pun menjawab telepon tersebut dan bilang, "Halo, siapa ini?" Dari balik telepon sana, seseorang menjawab, "Permisi, ini kakeknya Ijin. Bagaimana kabarmu?" Spontan 002 langsung berkeringat dingin karena ini adalah momen yang cukup canggung baginya. 002 nggak tahu mau menjawab apa. Dia agak grogi gitu. Karena itu pula kakek Ijin kembali bilang, "Oh ya, aku dengar kalian udah membantu Ijin sebelumnya ya. Makanya aku datang menghubungimu. Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih secara langsung." Dengan terbata-bata 02 ngejawab, itu sampai berkeringat yang makin deras keluar dari sekujur tubuhnya. Tentu hal ini ngebuat para numbers lain sangat penasaran siapa yang menghubungi 002 sampai dia kaku kayak gitu. Dari balik telepon, kakek Ijin kembali bilang kepada 02, "Datanglah berkunjung kemari, sewaktu-waktu aku akan memasakkan makanan yang enak untuk kalian. Tentukan aja harinya bersama Ijin, lalu setelah itu beritahukan kepadaku ya." Dengan masih terbata-bata 02 ngejawab, Oke. Dengan wajah yang kebingungan, para numbers yang lain pun mendekati 02 dan nanya siapa yang menelpon. Lalu 02 menjawab, kakeknya 001. Spontan mereka semua teringat dengan wajah kakek si 001 dan nanya kenapa dia nelpon. Tapi 004 berteriak, "Apa 001 udah mati?" Semua orang ngeliat ke atasnya sambil berpikir, apalah si kampret ini. 02 menjelaskan kepada mereka kalau kakek 01 menelpon karena mau berterima kasih dengan apa yang udah kita lakukan ketika insiden pesawat sebelumnya dan meminta mengatur jadwal untuk berkunjung ke rumahnya. Semua orang diam sejenak mendengarkan hal tersebut. Lalu 04 juga bilang, "Ya, mau gimana lagi, kita harus segera mengatur jadwal untuk kesana bukan? Dia pasti ingin segera mempersiapkan makanan yang enak untuk kita." Tapi 008 langsung memotong omongan tersebut dan bilang kalau saat ini mereka nggak mungkin untuk pergi ke sana. 03 terus mencari keberadaan dari para numbers. Jadi kalau mereka bergerak dengan gegabah maka hanya akan menimbulkan masalah bagi 01 dan keluarganya. Tentu yang lain juga setuju dengan pernyataan dari 08 ini. 08 pun tersenyum dan bilang kepada 04, "Sepertinya 04 kita sangat ingin memakan sesuatu yang enak. Baiklah, aku akan keluar untuk membelikan beberapa makanan." 016 pun bilang ke 08, "Aku juga mau ikut. Aku harus membeli beberapa barang." Dari belakang 04 berteriak, "Belikan aku ayam Korea yang biasa." Mereka berdua pun pergi sambil bilang, Oke. Di perjalanan 008 dan 016 cerita tentang betapa sukanya si 04 dengan ayam dari khas Korea sejak berkunjung ke rumah Ijin yang lalu juga. 04 terus meminta dibelikan ayam khas Korea. Tapi tiba-tiba obrolan mereka terhenti ketika mereka melihat ada sebuah truk es krim yang mogok di tengah jalan. Dua orang terlihat sedang berusaha memperbaiki mobil tersebut. Lalu karena ngelihat ada orang yang mau lewat, mereka pun mulai mendekati mobil 008 sambil bilang, Maaf mengganggu perjalanan kalian, tapi mobil kami tiba-tiba mogok dan
Duar, sebuah tembakan tepat di kepala langsung membolongi kepalanya. Disusul dengan tembakan kedua yang juga langsung mengheadshot seorang lagi tanpa aba-aba apapun. 016 yang terlihat masih membidik ke arah depan pun bilang, setidaknya jika kalian mau menyamar maka lakukan dengan benar. Kenapa pula kalian menyamar sambil tetap memakai sepatu bot tempur? Di saat yang sama pula, sebuah pasukan bersenjata lengkap langsung keluar dari truk es krim tersebut dan mulai menembaki mobil mereka. Tentu ngelihat itu 08 langsung memutar balik mobilnya dan berteriak, 016 hubungi yang lainnya segera. Tapi tiba-tiba dari arah lainnya, sebuah mobil yang di dalamnya beranggotakan pasukan khusus bersenjata lengkap datang dan mulai memberondong mereka. Mobil 08 dan 016 itu keadaan benar-benar genting dan panik. 08 berusaha tancap gas secepat mungkin dari tempat tersebut, tapi duar, ada mobil lainnya dari samping yang menabrak badan mobil mereka sehingga mobil mereka pun terguling jatuh ke lereng jurang bagian bawah sana. 016 yang wajahnya dipenuhi darah sampai matanya juga tertutupi oleh darah terlihat berusaha keluar dari mobil tersebut, tapi matanya terbuka dengan lebar. Lihat 008 berada dalam kondisi yang jauh lebih parah darinya. Dia pun berteriak, "Hei 08, sadarlah, woi sadarlah." Terlihat beberapa pasukan mendekati mobil mereka yang terbalik dengan hati-hati. Tapi ketika mereka udah masuk ke dalam jarak jangkauan, rentetan tembakan langsung dilancarkan sama si 016 dan membolongi beberapa kepala pasukan yang ada di sana. 016 terus menembaki mereka sambil berteriak, 008 sadarlah, woi. Namun para pasukan yang mendekati mereka tanpa henti-hentinya terus menembaki ke arah mobil tersebut. Nggak berselang lama, tiba-tiba 008 udah kembali sadarkan diri dan membantu 0016 menggunakan senjata laras panjangnya. 08 lihat ke arah 016 sambil bilang, "Maaf tadi aku ketiduran sebentar." Sambil tersenyum 016 pun ngejawab, "Aku juga sangat lelah sampai rasanya mau tidur aja. Tapi untuk sekarang ayo kita keluar dari sini terlebih dahulu." Di tempat yang berbeda, di tempat persembunyian asosiasi mercenary, salah satu petinggi mereka pun bilang, siapa sangka orang-orang numbers itu akan lewat di jalan tersebut di waktu yang sangat tepat. Dan kalau pasukan kita juga menyerbu tempat persembunyian mereka, kita bahkan nggak perlu angkat jari sedikit pun, semuanya akan selesai begitu saja, bukan? Salah satu dari mereka pun bilang lagi, jangan remehkan mereka, walaupun jumlah mereka sedikit dan kurang dari 10 orang, tapi Jake, Grandin dan pasukannya dikalahkan oleh mereka. Si rambut putih dengan tato speed 13 di bawah matanya pun bilang, hahaha, mereka berdua itu kan cuma berandalan yang selalu bersama dan suka menembaki apa aja. Jadi jangan terlalu serius lah bro. Gak berselang lama, salah satu bawahan mereka memberikan laporan dan bilang, tim Alpha hari ini sedang mengejar 2 orang yang nampaknya adalah anggota dari numbers itu. Si rambut hitam panjang ngejawab, kita udah mengirim 20 orang tapi belum bisa menghabisi mereka. Si bawahan kembali memberikan laporan kalau tim Alpha yang beranggotakan 7 orang udah tersapu bersih dalam misi ini. Tentu mendengarkan itu mereka berdua kaget. Si rambut putih bilang, ini baru menarik. Mereka bangun dari duduknya sambil bilang, sepertinya aku harus turun tangan langsung dan mengatasi ini. Si rambut putih pun ngejawab, kalau begitu aku juga ikut. Hah? Kenapa kau nggak bantu Arnold aja sana? Kata si rambut hitam. Namun salah satu pemimpin pasukan yang rambut putih pun ngejawab, apa kau gila? Kalau aku datang untuk membantu Arnold, si sialan itu pasti akan langsung memberondongiku dengan tembakan tanpa pikir panjang. Jadi siapakah Arnold yang mereka maksud ini? Dia adalah pria berkepala botak dan di samping matanya terdapat urat-urat atau seperti bekas bakar gitu. Saat ini si Arnold sedang menyerbu tempat persembunyian numbers. Dia menyuruh seluruh pasukannya untuk memberondong tembakan tanpa henti ke tempat persembunyian mereka. Lalu nggak hanya itu, dia juga memerintahkan pasukannya untuk maju dan melempar flashbang ke dalam bangunan itu dan setelah itu langsung menerobos masuk. Arnold yang ngelihat itu pun bilang dalam hatinya, gak kusangka mereka memanggilku cuma untuk berurusan dengan para badut-badut itu. Cih, ini berakhir lebih cepat dari yang kukira. Tapi tiba-tiba dari telepon komunikasi anggotanya yang berada di dalam gedung di depan sana, seseorang pun berteriak, gak ada satupun orang di dalam, ada bom, keluar. Tapi tepat setelah teriakan tersebut, ledakan yang sangat besar menghancurkan gedung tersebut sampai menjadi puing-puing. Dan tepat setelah itu pula, rentetan tembakan dari belakang mereka menghabisi satu persatu pasukan yang ada di sana. Dalam hati si Arnold bilang, mereka menanamkan bom untuk menghancurkan penyusup yang masuk bersama dengan bukti yang ada ya.
Dan sambil mencari tempat perlindungan dari tembakan-tembakan tersebut, Arnold tertawa dan bilang dalam hatinya, "Oh, jadi mereka nggak berniat menyerah begitu saja kah? Boleh juga." Terlihat di sana 018, 04 dan 02 udah berada dalam mode tempur mereka. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Tepat sebelum pasukan dari Arnold menyerbu para Numbers di tempat persembunyian mereka. Beberapa waktu yang lalu ketika para Numbers mengutak-atik senjata mereka, sebuah telepon pun masuk dan langsung terputus sebelum diangkat. 08 bilang ada panggilan dari 008 tapi langsung terputus. Dengan pengalaman dan instingnya, 002 pun bilang, "Hei 04, bawa semua perlengkapanmu." Dan 018 cek semua CCTV juga sensor gerak di sekitar. Dan ketika 018 mengecek CCTV, dia pun langsung melaporkan ke 02 dan bilang, "Monitor CCTV 13 dan 16 mati." Lalu sensor gerakan di sana juga terputus. Sambil mereload senjata laras panjangnya, 02 pun bilang, "Semuanya persenjatai diri kalian masing-masing dan aktifkan bom yang udah kita tanamkan." Oke, kita kembali ke timeline utama. Sambil hide and shoot, 004 pun bilang, "Terlambat sedikit aja kita udah diledakkan oleh RPG." 016 ngejawab, "Mereka memutuskan CCTV dan bahkan sensor tersembunyi yang kupasang secara sempurna. Siapapun mereka ini, nampaknya mereka udah sangat siap untuk menyergap kita." 002 juga memberikan perintah kepada 018 untuk mencari 008 dan 016. 02 bilang kalau kemungkinan mereka berdua disergap. Mereka dalam bahaya. Mereka juga kekurangan senjata. Mereka itu pergi ke pasar, jadinya pasti mereka nggak membawa senjata yang layak juga. 04 langsung teringat permintaannya kepada dua rekan Numbersnya itu untuk membelikan ayam Korea. Dengan pandangan serius, 04 bilang, 018 cepatlah. Karena mereka nggak meneruskan panggilan, itu artinya mereka benar-benar dalam keadaan yang berbahaya untuk saat ini. 016 pun langsung bergerak secepat mungkin ke tempat kendaraan yang udah dipersiapkan oleh mereka dalam situasi darurat. Tapi tiba-tiba dua orang menyergap 018 dari depan. Dengan refleks tingkat tinggi, 018 membuang badannya ke samping sambil melepaskan tembakan yang langsung membuat dua orang pasukan itu langsung tewas seketika. Tanpa basa-basi lagi, 018 mengambil motor sport yang ditutupi oleh kain dan langsung tancap gas secepat mungkin. Beberapa lainnya terlihat menembaki 018 dari belakang, namun tras leher salah satu dari mereka langsung terputus. 004 yang berada di sana memberikan bantuan dengan teknik pisau tingkat tinggi dan menebas orang terdekat dengan rentetan tebasan yang sangat cepat dan bertubi-tubi juga. Lalu untuk orang yang menembakinya dari kejauhan, 04 langsung melemparkan pisaunya menembus dada orang tersebut dan membuat dia tewas detik itu juga. Sebuah serangan tanpa suara ala assassin yang sebenarnya. Arnold yang ngelihat itu bilang dalam hatinya, "Apa? Mereka dikalahkan secepat itu? Memangnya ini masuk akal, sialan. Aku mendapatkan informasi kalau jumlah mereka kurang dari 10 orang bukan? Tapi apa-apaan ini? Satu persatu anggota kami tersapu bersih seperti melawan hantu yang bergerak dalam kegelapan hutan ini. Apa informasi tentang mereka salah?" Kita berpindah ke tempat yang lainnya. Terlihat 016 membopong tubuh 008 yang saat ini penuh dengan luka. Dan bahkan saat ini amunisi pistol mereka udah habis. Mereka benar-benar terpojok di balik salah satu gunung di sana. 008 pun bilang ke 016, "Tinggalkan aku dan bawalah pistolku ini," katanya sambil tersenyum dengan wajah tulusnya itu. 016 ngejawab, "Hah? Apa-apaan?" 008 kembali bilang, "Kau tahu sendiri bukan, dengan luka yang seperti ini aku gak akan mampu lagi berjalan. Kalau kau terus membawaku, kita berdua hanya akan mati di tempat ini. Jadi tinggalkan aja aku di sini dan pergilah." 016 dengan marah menarik kerah baju 08 dan bilang, "Berhenti bicara omong kosong dan teruslah bergerak." Dengan wajah yang sangat serius, 08 pun kembali ngejawab, 016, "Kau harus pergi sekarang. Peluruku cuma tersisa sedikit. Setelah ini habis, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau tahu sendiri bukan, kau itu gak mahir melakukan apapun selain menembak. Tapi kau adalah ahli menembak terbaik Numbers." Seketika 018 teringat ketika dulu dia berada di dalam camp. Dia dikalahkan oleh Ijin yang baru aja belajar bertarung dan baru masuk bergabung dengan camp. Banyak orang yang meremehkan 016 ketika itu. Petinggi camp pun sampai bilang ke 016, "Apa kau nggak malu? Kemampuan bertarung jarak dekatmu itu benar-benar sampah. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bisa-bisanya kau kalah oleh seorang bocah yang baru bergabung dan baru berlatih."
Namun dari samping 016 terlihat cukup jatuh mentalnya. Tapi dari samping Izin pun bilang, "Kau penembak yang ahli, lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan siapapun yang berada di sini." Setelah mengatakan itu, Izin pun pergi begitu saja meninggalkannya. Itulah kesan pertamanya ketika berbicara pertama kali dengan Izin. Setelah 016 mengingat momen itu, dia pun langsung menarik pistol di tangan 008 dan dia bilang, "Diam! Apa kau menyuruhku untuk mengkhianati rekan sendiri? Dengarkan baik-baik. Aku gak akan pernah meninggalkan rekanku apapun kondisinya. Kalau kita menyerah dan meninggalkan satu sama lainnya, lalu apa gunanya yang lain bertahan hidup?" Setelah mengatakan itu, 016 pun berlari ke depan dan mengecek sisa peluru yang ada di pistol tersebut. Jadi totalnya ada 6 peluru. Sambil terus merunduk, 016 bilang dalam hati, "Dengan ini aku akan mengalahkan mereka lalu merebut senjata mereka. Aku gak boleh jauh-jauh dari 08 karena musuh pasti akan terus mencarinya." Saat dua orang dari mercenary tersebut melihat 016, tanpa basa-basi mereka langsung menembakinya. 016 menghindari tembakan tersebut walaupun ada beberapa tembakan menggores tubuhnya. Lalu dengan tingkat fokus dan presisi tingkat tinggi, 016 melepaskan 3 peluru untuk menghabisi dua orang yang ada di depannya tersebut. Dan dalam sekejap langsung mengheadshotkan mereka. Lalu dia berbalik badan dan menembaki 3 orang yang berada di area bawah sana dengan kecepatan yang sangat tinggi pula. Dan dalam sekejap 3 kepala dari anggota dari mercenary tersebut langsung berlubang dalam hitungan detik. Ketika dia mau menghabisi orang keempat, yaitu orang terakhir, ternyata pelurunya kehabisan amunisi. Ya, sepertinya itu adalah strategi dari 016. Ngelihat peluru 016 itu udah habis, orang tersebut mendekati 016 dan menendangnya sampai dia tersungkur di tanah. Nggak cukup sampai di situ, mercenary itu pun menghantamkan kepala 016 dengan cukup kuat. 016 terlihat cukup lemas tertidur di tanah sana. Nggak berselang lama, tiba-tiba satu pasukan bantuan asosiasi mercenary datang dipimpin oleh si gondrong berambut merah. Dia nanya, "Di mana satunya lagi?" Bawahannya yang menodongkan senjata ke 016 ngejawab, "Nggak ada tanda-tanda dari target yang lain, Pak." Dengan kesal, si rambut gondrong itu pun bilang, "Cih, jadi kita menderita begitu banyak kerugian hanya untuk menangkap satu orang ini." Sebagai pemimpin pasukan, si rambut hitam ini menyuruh bawahannya untuk mencari satu orang lagi secepat mungkin. Di saat mereka lengah, maka di saat itu pula 016 melirik pistol yang ada di saku mercenary yang ada di dekatnya dan langsung menghantamkan kepalanya dari belakang, lalu menarik pistol tersebut dari sakunya dan menembak kepalanya dalam sekejap tanpa membuang-buang masa sedikit pun lagi. Dia menjadikan orang tersebut sebagai perisai daging dan mulai mengarahkan tembakannya ke pasukan yang ada di bawah sana dan duar. Rentetan tembakan dari 016 dengan kecepatan dan keakuratannya yang gak ada tandingan meledakkan 5 kepala dalam sekejap. Ketua pasukan mereka langsung bergerak berlindung sambil bilang, bagaimana bisa dia menembakkan dengan secepat dan seakurat itu?" Tiba-tiba lagi adu tembakan tersebut terdengar suara motor sport yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Yap, 018 datang sambil menembaki pasukan yang ada di sana sebagai pengalihan dan langsung menaikkan 016 ke atas motornya itu dan bergerak meninggalkan mereka. Serangan di atas bukit sana, 008 terduduk dengan begitu lemasnya. Darah terus berkucuran dari salah satu bagian perutnya yang tertembak. Dia bilang dalam hati, "Aku udah kehilangan begitu banyak darah. Kepalaku mulai terasa pusing." Kalau dipikir-pikir lagi, sedang apa ya mereka di tempat persembunyian sana? Di kepala 008 terlintas flashback teman-temannya yang sedang menikmati ayam goreng dan minuman kaleng. 08 bilang, "Sebagai koki mereka, aku takut hal seperti ini terjadi. Makanya dari dulu aku meminta mereka untuk belajar memasak." Dan dari pandangan 08 yang udah agak redup, dia ngelihat beberapa mercenary bersenjata muncul mulai mendekatinya. Dan gak jauh dari sana juga 08 dan 016 berputar arah dan juga menuju ke tempat 008 berada. Mereka terlihat sangat panik dan terburu-buru. Di waktu yang sama juga pasukan mercenary memberikan laporan kalau mereka udah menemukan target yang terluka. Yang mereka maksud itu adalah si 008 ini. Mereka memberikan laporan juga kalau ada beberapa mayat rekan mereka sekitar 6 orang. Si kapten yang berambut panjang itu terlihat begitu kesal mendengarkan laporan tersebut. Dia bilang dalam hati, "Sial, udah berapa banyak korban di sisi kami. Kalau begini terus tim kami akan kacau. Bisa-bisanya kami mengalami kerugian sebanyak ini untuk menangkap 2 orang saja." Si kapten rambut panjang itu pun memberikan perintah kepada pasukannya,
bunuh orang itu segera. Ngelihat 3 orang pasukan mercenary mau mengeksekusi 008 di tempat, 018 menarik gas motornya lebih kencang lagi. Di tengah motor yang melaju dengan begitu kencangnya dan daerah bebatuan yang parah dilalui oleh motor tersebut, 016 berusaha sekuat mungkin melakukan bidikan ke arah mereka, terutama orang yang mau mengeksekusi 008. 016 bilang dalam hati, sial, terlalu banyak guncangan, aku gak bisa membidik dengan benar. Ngelihat situasi yang sangat genting, 018 berteriak, 016 cepatlah, 008 akan mati. 016 melepaskan sebelah tangannya yang dari tadi memegang 018 dan membidik menggunakan 2 tangannya untuk meredam goncangan di atas motor. Dan jeduar, dengan bidikan yang begitu luar biasa tepat, dia melepaskan tembakan ke kepala orang yang terdekat dengan 008 dan sebuah tembakan lagi ke salah satu dari mereka. Lalu 008 juga nggak hanya tinggal diam. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, dia menjegel orang yang terdekat dengannya, menarik pistolnya, meledakkan kepalanya begitu saja. Tapi setelah itu 008 terkapar di tanah dan nggak sadarkan diri. Sedangkan si Kapten Gondrong terlihat mencoba terus menghubungi pasukannya beberapa kali tapi nggak ada jawaban. Dia langsung sadar apa yang sedang terjadi. Dalam hati dia bilang, sial, jangan bilang mereka udah dikalahkan. Namun tiba-tiba rekan kapten lainnya yang memiliki logo SP13 di bawah matanya menghubunginya dan bilang, hey Skull. Akhirnya setelah sekian lama ya kawan-kawan, kita akhirnya tahu nama kapten berambut panjang ini adalah Skull. Jadi kita selanjutnya akan panggil dia Skull ya guys ya. Oke, lanjut. Dari telepon terdengar, hey Skull, kau masih nggak mau bekerja sama? Dan nama kapten berambut putih yang menelpon ini adalah Volt. Volt bilang, kau pasti udah menyadarinya. Aku diam-diam udah mengikutimu sejak kau menyerang mereka. Dan kita akui saja, mereka ini benar-benar monster. Kalau kita terus melawan mereka secara terpisah, korban di pihak kita juga akan terus bertambah. Kebetulan aku saat ini berada di posisi berlawanan denganmu, jadi kita bisa mengepung mereka. Gimana menurutmu? Dengan sangat kesal, Skull pun mengiyakan permintaan kerjasama tersebut. Lalu sambil tersenyum, Volt pun bilang, bagus, ayo kita habisi mereka bersama-sama. Sedangkan di tempat lainnya, 04 yang sedang menghabisi satu persatu pasukan di sana mendapatkan telepon dari 018 yang bilang, aku udah menemukan 008 dan 016. Dengan mata yang terlihat lega, 04 bilang, bajingan itu ternyata masih selamat. Namun laporan dari 018 belum berakhir di sana. 018 bilang lagi, tapi kami saat ini terkepung. Lebih parah lagi, 008 udah kehilangan sangat banyak darah dan dia sedang nggak sadarkan diri. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kalau terlalu lama, enggak. Bahkan sekarang pun dia udah kehilangan terlalu banyak darah. Mendengarkan itu, 002 dan 04 ikutan panik. 02 langsung memberikan perintah ke 04. Hei 04, serahkan yang di sini kepadaku dan kau pergilah bantu mereka. Tanpa basa-basi lagi, 04 langsung berlari ke arah titik mereka. Di saat yang sama pula, pasukan musuh pun sampai ke tempat 016, 018 dan 008. Dari telepon komunikasi, 016 bilang, kami benar-benar terkepung pasukan dalam jumlah besar yang datang. Dengan terus berlari, 004 ikutan mengencangkan suaranya, bertahanlah sialan, 10 menit lagi aku akan sampai, bertahanlah. 016 berteriak, RPG. Mendengarkan itu 004 panik dan bilang, bangsat. Dan duar, orang yang memegang RPG tersebut langsung berputar di udara, terkena sebuah tembakan sniper dari jarak yang sangat jauh di kepalanya. Lalu dalam hitungan detik, tembakan sniper yang sangat akurat dan juga cepat mulai menghabisi satu persatu pasukan mercenary yang ada di sana. Sebuah komunikasi masuk ke dalam radio dari para numbers. Dari sana seseorang pun bilang, Alice di sini. Tentu mendengarkan nama mantan mercenary Forest rank 1, semuanya kaget dong. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah 001 juga akan datang ke sana nantinya? Nantikan terus alur cerita dari Assassin's Agent hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.